masih berlaku, maka tangkap, adili. Indonesia Pak Jokowi, Indonesia Pak Jokowi. Memang Jokowi ki anak PKI kok ora untuk disebut anak PKI, memang Jokowi ki anak PKI. Iya toh? Cacian, hujatan, hinaan kepada Pak Jokowi di luar batas perikemanusiaan, teman-teman. Dikatakan Pak Jokowi anak PKI, Pak Jokowi anaknya bla 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 bla, macam-macam disematkan kepada Pak Jokowi. Kata-kata itu tidak layak juga disematkan oleh seseorang mantan presiden. Tidak pantas disematkan oleh seorang mantan presiden ke-7 Republik Indonesia. Kata-kata cacian, hinaan itu malah disampaikan oleh mereka-mereka yang memakai atribut keagamaan. Hukum gantung masih berlaku, maka tangkap, adili. Indonesia Pak Jokowi, Indonesia Pak Jokowi. Para ternak Jokowi anak PKI ya, memang Jokowi ki anak PKI kok ora untuk disebut anak PKI, memang Jokowi ki anak PKI. Iya toh? Wow. Kok dikit-dikit dari berapa bulan itu selalu aku tuh dibilang gini loh sama mereka itu. Nanti kalau ketangkap nangis. Nanti ada lagi yang apa? Pokoknya itu lapor sama apa Barreskrim Polri, sapa meneh ngono. Anu ternak Jokowi anak PKI tak kandani ya. Semua aparat hukum yang akan menangkap saya itu saya minta untuk izin dulu sama komandanku, Bunda Lim Jukian Inggit Garnase ya. Aku ini ngomong apa adanya, nek ngomong tentang apa kebobrokan pejabat di Republik Indonesia itu emang itu tugasnya aku ya. Nek harus ditangkap sampean itu laporan dulu sama komandan saya, Bunda Lim Jukian. Bunda Lim Jukian itu tidak takut sama siapapun, apa meneh sama Kapolri, sama siapapun enggak takut dia kecuali sama Gusti Allah kalau kita itu salah. Ngono lho ya. Rasa nganu tongkat tangkep dasmu kuwi. Kalau ternyata benar ya udah, alhamdulillah. Kenapa bikin heboh bertahun-tahun ya kan? Ijazah asli dari awal, kalau dipermasalahkan tunjukin aja ini ijazah gue dari awal. Gak usah bikin ribut kan? Dan itu bikin malu UGM sebenarnya. UGM gak sebodoh itu, iya UGM itu gak bodoh tapi bisa dimanipulasi, bener kan? Tapi kita diperbolehkan. Coba, kalau tidak ada pembiaran dari UGM, ijazah palsu itu nggak akan berlarut-larut. Nah, itu kan oknum ya, bukan UGM-nya, tapi oknum pasti. Buset deh Mulyono, kenapa sih hidup lu cuman bisa bikin gaduh bangsa ini, bikin kontroversi mulu Mulyono gitu. Apa susahnya sih jika memang ijazah lu asli nih ya, kayak gua, lu tunjukin ya kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, kepada dunia bahwa ijazah lu asli, ijazah lu ada. Apa susahnya lu tunjukin? Dengan lu tidak menunjukkan ijazah lu, ini ada dua analisis gua ya. Yang pertama, Mulyono hingga detik ini tidak juga menunjukkan ijazah aslinya karena memang sesungguhnya dia memiliki ijazah palsu. Analisis kedua, jika ternyata Mulyono memang ijazahnya asli, tetapi dia tidak juga memperlihatkan ijazah tersebut kepada masyarakat, artinya Mulyono sengaja membuat kegaduhan terhadap negeri ini. Mulyono sengaja mengadu domba kita sesama anak bangsa antara yang pro dan kontra biar terjadi satu benturan. Karena simpel aja, biar nggak terjadi kegaduhan, UGM nggak digeruduk, tinggal tunjukin ijazahnya, ya kan? Hah? Mulyono, lu benar-benar keterlaluan ya. Nah, lu udah rusak demokrasi, lu udah rusak konstitusi, bahkan lu sudah bunuh cita-cita reformasi. Sekarang kita bicara to the point, dalam bahasa yang keras tapi jujur. Soal mereka yang sok berani, datang-datang ke rumah mantan Presiden Jokowi, nuntut-nuntut ijazah asli seolah mereka aparat negara, seolah mereka punya kewenangan hukum. Padahal nyatanya, mereka siapa? Mereka bukan penegak hukum. Bukan bagian dari KPK, bukan penyidik, bukan lembaga resmi apapun. Mereka hanya sekelompok orang yang merasa diri paling benar, padahal isi kepalanya penuh kebencian, penuh iri dan paling parah, penuh kemunafikan. Mereka datang bukan karena cinta kebenaran, bukan karena peduli bangsa, tapi karena dendam politik yang belum sembuh. Benar. Dendam karena Jokowi tidak bisa mereka atur, karena Jokowi bukan boneka siapa-siapa. Karena Jokowi tidak lahir dari jalur politik mereka yang penuh intrik dan drama. Dan yang bikin kita semua miris adalah mereka bawa-bawa agama. Nah, seolah-olah mereka ini pembela ulama, padahal yang mereka lakukan justru merendahkan martabat agama. Agama mereka jadikan alat, bukan pegangan hidup. Dalil mereka kutip seenaknya, tapi sikap mereka bertentangan total dengan akhlak. ya. Agama diajarkan untuk menjaga aib, mereka malah nyebar fitnah. Agama ajarkan adab, mereka malah meneror rumah orang. Agama ajarkan sabar dan ikhtiar, mereka malah maki-maki dan memaksa. Ini bukan pembelaan agama. Ini pelecehan terhadap agama. Kalau nggak salah, ya, apapun alasannya, kalau orang udah membenci, dia tetap mencari kesalahan. Intinya di situ,
tolong kau garis bawahin ya. Sekarang gini aja, dia menjadi gubernur, siapa perahunya? PDIP. Kalau anak PKI nggak akan mungkin. Dan ini udah disortir, jadi pakai logika ya. Membenci, memang begitulah orangnya, selalu mencari kesalahan orang lain ya. Jadi gitu aja, nggak repot kita hidup ini kok. Pertanggungjawaban kita ada kok nanti di akhirat. Udah ya, itu aja. Selamat malam, assalamualaikum. Semua orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, termasuk pembelaan Anda terhadap Jokowi. Siap. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan tentang Pak Jokowi. Nggak apa-apa. Allah itu maha tahu segala hal yang nyata, yang tersembunyi, yang sengaja disembunyikan. Saya tidak pernah membela Pak Jokowi secara umum terus semuanya tak anggap benar gitu, enggak. Saya meluruskan apa yang harus saya luruskan. Sama, saya juga seperti itu. Untuk bertanggungjawab di hadapan Allah, ya siap. Memang itu kewajiban manusia. Manusia hidup di dunia ini itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Dan Allah tahu kok niat saya bagaimana, tujuan saya apa, itu Allah tahu. Jadi mari kita nanti ketemu setelah di akhirat sama-sama menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Insya Allah apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan itu semuanya secara umum, tidak hanya untuk Pak Jokowi, semua orang, termasuk Anda, termasuk saya. Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat nanya ke PDIP apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Secara PDIP ini adalah partai yang menaungi Pak Jokowi selama ini, ya kan? Dan partai yang mengusung Pak Jokowi ikut 4 kali pemilu gitu, wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Yang dimana kan pasti ada tim ya gitu ya, yang mempersiapkan dan memverifikasi data-data yang diperlukan untuk pendaftaran ke KPU. Ya kalau sama UGM nggak percaya, sama Pak Jokowi nggak percaya, kenapa nggak coba nanya ke PDIP gitu? Asli atau palsu tuh ijazahnya Pak Jokowi, ya nggak sih? Waduh, ini lagi heboh lagi tentang ijazah Jokowi katanya palsu. Coba para pembenci Jokowi, kalian pikir dengan otak yang penuh kesadaran, penuh kejernihan hati. Bapak Jokowi itu sudah jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur 1 kali, jadi presiden 2 kali, 2 periode. Tentunya untuk mencalonkan itu melalui tahapan pasti udah dilakukan verifikasi oleh KPU. Salah satunya verifikasi ijazah asli atau bukan. Memang yang verifikasi bodoh semua gitu? Coba deh kalian pikir, tujuan kalian itu mau apa? Saya menduga kesehatan kalian bermasalah deh. Coba deh cek kesehatan kalian. Jangan-jangan nggak waras. Saya menduga itu. Coba deh cek kesehatan kalian. Oke. Tanggal 16 kita akan lanjut ke rumah Bapak Jokowi untuk melihat ijazah asli Bapak Jokowi. Siap Ibu? Kami dari Jakarta siap konvoy untuk menuntut kebenaran dan keadilan. Allahu Akbar. Adik-adik yang ada di sini adalah pendukung Pak Jokowi. Yes. Oke. Saya terdepan, saya setuju. Oke, terdepan apapun boleh. Tidak penting. Tapi yang penting kita berbeda tapi kita satu. Oke. Satu lanjut. Jangan potong dulu. Nanti saya juga jawab ya. Nah, yang namanya kita bangsa Indonesia berbeda itu boleh. Dari depan jadi kita berbeda pandangan, berbeda apa yang kita cintai itu boleh. Jadi jangan sampai Yuda dari depan Buati, dari depan Buati sebagai Pro Jokowi dengan kontra Jokowi ini. tidak Stop, Ibu cukup, gantian. Saya akan ngomong sama Ibu. Ibu datang ke sini silaturahmi baik, gitu ya. Tapi kami juga tahu latar belakang Ibu selama ini apa? Orang-orang yang membenci Jokowi. Jangan sampai kalian semua menarasikan kalimat kami silaturahmi. Silaturahmi baik. Selama ini sebaik apapun Jokowi, kalian anggap itu salah. Iya kan? Kalian kesini itu sengaja mancing gitu loh. Iya kan? Untung kami tidak berpancing. Apalagi ada tempat dan sebagainya. Untung kami masih sopan semua. Ini sopan.
Gini loh, kalian ini kan latar belakangnya kan orang yang pembenci Jokowi. Jangan dukung sama kita. Ya kan kalian. Ya adik-adik kita nggak ngomong dari mulut kita ya. Jadi jangan. Oh ini datang sendiri semua. Akan kita hargai kalau sekalian sendiri. Kemarin itu orang yang baik-baik sama Jokowi. Karena kemarin itu melawan Jokowi ya. Oke. Pulang aja pulang. Ngapain pulang? Udah tua pulang. Udah tua pulang. Pro Jokowi dengan barisan kontra Jokowi. Sudah tahan. Pulang, jangan di warga orang. Jangan di tempat orang, pulang aja tempat sendiri. Teman media tadi Dak Migato. Dang Mulyo. Ya itu teman-teman, di sana pakai kerudung, di sini juga pakai kerudung. Ya yang satu ya kita lihat sama-sama teman-teman. Dimana di setiap orasinya selalu dikatakan Pak Jokowi, wah di luar batas kadang-kadang teman-teman. Padahal memakai atribut keagamaan gitu. Ya oke lah teman-teman. Tunggu aja di persidangan. Nanti kita tunggu saja juga menunggu persidangan itu seperti apa nantinya. Akan ditujukan kepada semuanya. Taruhlah ijazah itu palsu teman-teman. Ya, apakah kata-kata itu pantas? Ya, disampaikan kepada seseorang yang pernah menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia. Oke, seorang presiden tidak akan bisa ya membuat kepuasan kepada seluruh rakyat Indonesia, tetapi pahalanya mengalir dari apa yang dilakukan teman-teman. Ada banyak kebijakan yang mungkin saja bermanfaat dan untuk kemaslahatan umat. Berapa itu pahala yang mengalir dibandingkan dengan kita, kalian semua? Apa? Gak ada artinya teman-teman. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di depan Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua perbuatan yang kita lakukan. Makanya itu teman-teman ya, jaga kata-kata kita, jaga tindakan kita, karena itu akan berimbas kepada kita nantinya di akhirat kelak teman-teman.